Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Budaya di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang wujud benda. Nah, wujud benda yang ada di sekitar kalian itu ada 3, yaitu wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Wujud benda padat. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan wujud benda padat? Nah, buat kalian yang belum mengetahui apa itu wujud benda padat, yuk mari kita cari tahu. Benda padat merupakan benda yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Karena partikel dari zat benda padat ini tersusun secara menyatu dan berdekatan. Maka, zat padat tidak bisa dimampatkan dengan mudah atau tidak bisa dikecilkan hanya dengan cara menekannya. Ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki benda padat. Di antaranya adalah yang pertama, mempunyai volume yang tetap. Yang kedua, tidak mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Kemudian yang ketiga, mempunyai bentuk yang tetap. Ciri-ciri wujud benda padat. Salah satu ciri-ciri dari suatu benda padat adalah bentuk dan volumenya yang tetap. Nah, contohnya Budaya punya batu di sini. Budaya punya 3 batu kan? Nah, batu ini merupakan salah satu contoh dari benda padat. Kemudian sekarang Budaya mau meletakkan batu ini ke dalam sebuah wadah. Ternyata tidak mengalami perubahan kan? Karena batu merupakan benda padat. Lagi ya. 2, 3. Nah, 3 batu yang dimiliki Budaya ketika diletakkan di wadah yang pertama ini, dia tidak mengalami perubahan. Kemudian kita pindahkan lagi batunya. Kita pindahkan ke wadah berikutnya. Susah. Nah. 1, 2, 3. Dan ternyata bentuknya tetap. Nah, sekarang kita masuk ke wujud benda cair. Udah tahu belum benda cair itu apa? Wujud benda cair sama seperti wujud benda padat. Kedua wujud benda ini sama-sama mempunyai volume tertentu. Tapi wujud benda cair tidak seperti wujud benda padat. Benda cair akan berbentuk sesuai dengan wadah yang akan ditempatinya. Wujud benda cair juga mempunyai volume yang tetap. Hanya saja bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan media atau tempat yang akan dipakai. Contohnya nih ya, Budaya punya sebotol air. Budaya mau memindahkan air dari botol ini ke wadah-wadah yang ada di sini. Kita lihat, apakah bentuknya sama seperti wadahnya, seperti sifat air? Kita tuang ke botol yang pertama. Wow, seperti air terjun. Ini juga merupakan salah satu sifat air ya, yaitu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, ternyata air memang memiliki sifat yang menempati ruang, atau ketika dia dituangkan di dalam botol yang satu ini, dia bentuknya seperti botol. Lalu kita tuang lagi ke wadah yang kedua. Apakah bentuknya sama seperti botol atau berubah ya? Wow, ternyata bentuknya berubah. Dia berubah seperti bentuk wadah yang kedua. Kemudian kita letakkan lagi di wadah yang ketiga. Set. Nah, ternyata dia juga berubah lagi, mengikuti bentuk wadahnya. Selain itu, ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cair. Di antaranya adalah yang pertama, permukaan dari wujud benda cair selalu datar. Kita lihat, air yang ada di mangkok ini, nah, dia permukaannya datar. Lalu kita isi lagi air yang ada di wadah yang kedua ini. Nah, ini menggambarkan bahwa permukaan air selalu datar. Kemudian, air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Sudah Budaya contohkan ya yang tadi.
Lalu air menekan ke segala arah, dan yang terakhir adalah wujud benda cair bisa meresap ke celah yang sangat kecil. Ada banyak sekali contoh dari wujud benda cair yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah yang pertama, air, bensin, susu, madu, dan kecap. Kemudian, wujud dari benda gas. Lalu, apa sih yang dimaksud dari wujud benda gas? Wujud benda gas merupakan suatu materi atau zat yang mempunyai volume dan bentuknya akan selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Wujud benda gas ini mempunyai volume yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Ciri-ciri dari wujud benda gas. Yang pertama, mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Yang kedua, mempunyai volume yang berubah-ubah juga. Dan yang ketiga adalah mengikuti bentuk tempatnya. Selain memiliki ciri-ciri, wujud benda gas juga memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah mengikuti bentuk wadahnya, tergantung pada tempatnya, dan mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Contohnya, Budia punya sebuah balon. Lalu balon ini akan kita tiup. Contohnya, di sini Budia punya sebuah balon. Lalu Budia akan meniup balon ini dengan udara atau gas. Di dalam balon ini sudah berisi sebuah gas. Maka dari itu balon ini menggelembung karena salah satu sifat gas yaitu adalah menekan ke segala arah. Balon ini bisa menggelembung karena dia tertekan oleh gas yang kita tiupkan tadi. Wujud benda gas ada banyak sekali di sekitar kita. Salah satunya adalah udara. Udara merupakan campuran berbagai gas yang tidak terlihat, berwarna, dan tidak berbau. Contohnya adalah oksigen. Di sekitar kita dan di seluruh permukaan bumi ini ada banyak sekali oksigen. Sifat benda gas yang lainnya adalah mempunyai massa dan berat. Mungkin benda gas sepertinya tidak mempunyai massa atau berat, tapi sebenarnya benda gas juga mempunyai massa dan berat. Meski pada dasarnya benda gas tidak terlihat dengan mata. Contohnya adalah pada tabung LPG. Di setiap rumah kalian pasti ada tabung LPG untuk ibu memasak kan? Ketika di dalam tabung gas LPG itu habis, maka berat tabung gas LPG yang sudah kosong dengan berat tabung gas LPG yang masih penuh akan berbeda. Kalian tadi sudah mengetahui tentang wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Ada perbedaan di antara wujud-wujud benda tadi, yaitu wujud benda padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian, wujud benda cair mempunyai volume tertentu, tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk wujud dari benda cair bergantung pada media atau wadah yang dipakai. Sedangkan wujud dari benda gas mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Setelah ini kita akan praktek lagi tentang perubahan wujud benda. Kalian jangan kemana-mana ya.